Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maksuda illallah, bismillahi tawakkalna alallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di pagi yang berbahagia ini, kembali Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan dalam setiap pertemuan-pertemuan kita senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah, pertolongan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidup kita hari ini haruslah lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok haruslah lebih baik daripada hari sekarang ini. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua, dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Para cakra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, baginda yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Dilahirkan di kota Mekah pada tahun gajah, pada tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 20 bulan April, hitungan Masehi. Beliau adalah manusia terbaik, manusia teragung, manusia termulia. Keagungan beliau bukan hanya diakui oleh kawan, tapi diakui pula oleh lawan. Bukan hanya diakui oleh muslim, diakui pula oleh non-muslim. Bukan hanya diakui oleh makhluk, diakui pula oleh sang pencipta makhluk. Wa innaka la'ala khuluqin adhim. Di dalam dirimu Muhammad terdapat akhlak yang sangat agung. Keagungan kemuliaan Rasulullah bukan karena hartanya. Keagungan kemuliaan Rasulullah bukan karena rupanya. Keagungan dan kemuliaan Rasulullah karena akhlaknya. Maka hari ini, kalau ada di antara kita sebagai umat Nabi yang diamanahi harta dan kita berakhlak, maka harta itu akan semakin memperindah kemuliaan kita. Apabila hari ini kita diamanahi jabatan dan berakhlak, jabatan itu akan semakin memperindah kemuliaan kita. Sebaliknya, walaupun harta banyak, bruk dijuru, bruk dipanto, ngalayah di tengah imah, lubak libuk, rea lobak, teka lebok, loba duit buncir leit. Si jabrig di pipir, si jamrong di kolong, loba beas badan waras. Namun kalau berakhlak bejat, maka hinalah hidup kita. Tidak sedikit yang diamanahi wajah tampan, yang diamanahi wajah rupawan, cantik mempesona,
Alisnya bagaikan semut beriring, dagunya bak lembah bergantung, kulitnya halus bagaikan sutra, matak tijalikeh kutu tisoledat tuma. Gelis kawanti-wanti, endah kabina-bina, di balik kecantikan, dia memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, maka sempurnalah kecantikan itu. Namun tatkala wajah yang cantik, wajah yang tampan, ternyata di dalamnya memiliki perilaku yang buruk, kecantikan disayangkan, ketampanan disayangkan, karena hina oleh perbuatannya yang hina, hancur oleh perbuatannya yang buruk. Baracakra yang dimuliakan Allah, maka kemuliaan baginda mulia Nabi kita bukan karena rupanya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya. Kemuliaan beliau karena indah dan mulianya akhlak beliau. Di dalam kitab Al-Daibai, Syekh Al-Barjanji, Syekh Ja'far Al-Barjanji, beliau memberikan 2 poin inti dari akhlak Rasulullah. Kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sadidal haya wat tawadu. Ada 2 inti dari akhlak Rasul. Rasul yang mulia memiliki 2 inti akhlak. Yang pertama, sadidul haya, ageng karumaos. Rumaos di pasihan panon sareng paningalna, maka panon dipergunakan di jalan Allah. Rumaos di pasihan cepil sareng pangrunguna, maka pangrungu digunakan di jalan Allah. Rumaos di pasihan sampean sareng tiasa lempangna, maka dianggo lempang di jalan Allah. Sadidul haya, ageng karumaos. Baracakra yang dimuliakan Allah, Rasul dijamin ampunan oleh Allah. Beliau adalah maksumun, dijaga oleh Allah, tidak akan pernah berbuat salah. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang disampaikan oleh beliau kecuali di bawah bimbingan wahyu Allah. Kata-katanya, sikapnya, diamnya menjadi hadis. Perkataan beliau menjadi hadis kauli, perbuatan beliau menjadi hadis fi'li, diam beliau menjadi hadis tikrari. Rasulullah dijamin ampunan Allah, dijamin tidak akan pernah berbuat salah, maksumun. Namun apa yang terjadi? Di balik jaminan Allah yang luar biasa, beliau ibadahnya lebih luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun di sepertiga malam. Beliau perpanjang sholatnya, perpanjang bacaannya sampai bengkak-bengkak kakinya, saking lamanya berdiri dalam tahajud. Beliau perpanjang sujudnya sampai istrinya Aisyah mengira bahwa Rasulullah sudah meninggal. Dijamin oleh Allah, beliau adalah ahli surga. Masuk ke surga bigoiri hisab. Ageng karumasa, sadidul haya. Jaminan yang luar biasa membuat beliau semakin luar biasa dalam ibadah. Dijamin ampunan Allah. Sehari semalam tidak kurang dari 70 kali istighfar. Dalam matan hadis lain tidak kurang dari 100 kali istighfar. Urang badaya cakra. Anu can dijamin hampura ku Allah. Diri lamokot ku dosa. Pada melante urang mangan salah we. Da urang majel mak jejel ku hama. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia tempat kesalahan dan kealpaan.
Kita manusia biasa, benar selamanya bukan malaikat, salah selamanya bukan setan. Di antara kita pasti pernah berbuat salah, di antara kita pun pasti pernah berbuat baik. Sebagai manusia, sebagai jelma jejel kuhama, taros diri sabarakali sadinten sawengi urang istighfar ka Allah. Sadidul haya, akhlak Rasulullah yang pertama, ageng karumaos. Wat tawadu, yang kedua, bara cakra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak Rasulullah adalah tawadu. Tawadu rendah hati, sanes tara mawa duit. Tawadu adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Ujar Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ada pula yang mengatakan bahwa tawadu adalah memuliakan orang yang lebih mulia darinya. Tawadu adalah sifat yang amat mulia, namun sedikit orang yang memilikinya. Ketika orang sudah memiliki gelar yang mentereng, berilmu tinggi, memiliki harta yang banyak, sedikit yang memiliki sifat rendah hati alias tawadu. Padahal kita seharusnya seperti ilmu padi, yaitu kian berisi, kian merunduk. Demikianlah Allah perintahkan nabinya Muhammad untuk bertawadu. Seperti difirmankan dalam firman-Nya surah Al-Hajr ayat 88, wahfid janahaka lil mu'minin. Rendahlah, rendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah tawadu. Tawadu itu rendah hati. Rendah hati di hadapan Allah dibuktikan dengan senantiasa memohon kepada Allah. Tidak ada aktivitas tanpa doa. Bangun tidur ada doanya. Mau tidur ada doanya. Mau makan ada doanya. Selesai makan ada doanya. Mau beraktivitas ada doanya. Selesai beraktivitas ada doanya. Bahkan kita masuk ke toilet pun ada doanya. Artinya apa? Tawadu, rendah hati kita di hadapan Allah. Tawadu itu merasa butuh kepada Allah. Maka berdoalah. Doa saiful mu'minin, doa itu senjatanya orang yang beriman. Innallaha yuhibbul mulihina bidu'a. Allah senang kepada orang yang mengulang-ulang dalam berdoa. Sebaliknya, innallaha yabghadu liman taraka du'aahu. Allah murka kepada orang yang meninggalkan berdoa. Orang yang tidak berdoa itu orang sombong. Orang yang mau berdoa orang tawadu. Pada cakra yang dimuliakan Allah, menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah, tawadu adalah rendah hati, bukan rendah diri. Orang yang sombong melihat dirinya bagaikan burung yang terbang di angkasa. Allah pun memerintahkan untuk merendahkan sayapnya dan merendahkan diri terhadap orang-orang beriman yang mengikuti Rasulullah. Tawadu merupakan kebalikan dari sifat sombong. Tawadu merupakan sifat pertengahan antara sombong dan rendah diri. Tawadu adalah rendah hati. Jika sombong telah mengakibatkan setan diusir dari surga dan menjadi makhluk terlaknat. Iblis 4000 tahun dalam keadaan ibadah, dalam keadaan taat, suatu ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Ada kesombongan. Merasa diri diciptakan dari api, unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Merasa diri lebih lama beribadah kepada Allah. Iblis lupa bahwa sujud kepada Adam adalah perintah Allah, bukan masalah proses penciptaan, bukan masalah proses ibadah. Karena kesombongan sudah ada di surga Allah, terusir dari surga. Apalagi masih di dunia fana.
Pada cakra yang dimuliakan Allah, jika sombong telah mengakibatkan setan diusir dari surga dan menjadi makhluk terlaknat, tawadu telah berhasil menjadikan Adam dan istrinya sebagai manusia yang diampuni setelah keduanya melakukan dosa. Adam dan Hawa mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tawadu. Tawadu telah berhasil menjadikan Adam dan istrinya sebagai manusia yang diampuni setelah keduanya melakukan dosa. Sementara itu pada cakra yang dimuliakan Allah, keutamaan orang yang memiliki sifat tawadu, ia akan dicintai dan disayangi di tengah-tengah manusia. Tawadu tidak hanya dapat memberikan rasa cinta dan persaudaraan, tetapi ini juga dapat menghilangkan kebencian. Sebab orang tentu saja akan semakin menyayangi orang yang rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Itulah yang terdapat pada sisi Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, wa innallaha auha ilayya ang tawaddu'u hatta la yabkhara ahadun ala ahadin wa la yabgi ahadun ala ahadin. Bara cakra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, innallaha, dan sesungguhnya Allah mewahyukan padaku untuk memiliki sifat tawadu. Janganlah seseorang menyombongkan diri, berbangga diri, dan melampaui batas pada yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Dengan demikian, tawadu adalah ridho jika dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dari yang sepantasnya, atau tidak merasa sombong dengan kedudukan kita. Tawadu merupakan sikap pertengahan antara sombong dan melecehkan diri. Sombong berarti mengangkat diri terlalu tinggi hingga lebih dari yang semestinya. Sedangkan melecehkan yang dimaksud adalah menempatkan diri terlalu rendah sehingga sampai pada pelecehan hak. Lihatlah Nabi kita masih memberi salam pada anak kecil dan yang lebih rendah kedudukannya di bawah beliau. Anas bin Malik berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yazuru al-ansara wa yusallimu ala sibyanihim wa yamsahu bi ru'usihim. Seorang manusia agung, manusia mulia. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kana yazurul ansar, biasa berkunjung ke orang-orang Ansar. Wa yusallimu ala sibyanihim, bukan hanya berkunjung, beliau pun memberi salam kepada anak kecil. Wa yamsahu bi ru'usihim, dan mengusap kepala mereka. Tawadu. Turun ke bawah, pejabat kedah kersa lungsur. Tawadu. Ini yang dicontohkan Rasulullah. Pada cakra yang dimuliakan Allah, hadis ini sahih. Menurut Syekh Su'aib Al-Arnaud, subhanallah, ini sifat yang sungguh mulia yang jarang kita temukan saat ini. Sangat sedikit orang yang mau memberi salam kepada orang yang lebih rendah. Lebih rendah derajatnya. Jarang pejabat mau salam dengan yang di bawah. Orang kaya menegur orang yang tak punya. Indah kalau kita dibalik mobil mewah. Mobil yang mahal dan tidak merasa milik kita. Merasa titipan dari Allah. Di lampu merah ada pengamen, dibuka jendela oleh kita, kita duluan yang mengucapkan salam dengan tersenyum. Kalau ada rezeki kita beri, kalau tidak ada kita minta maaf. Dia manusia, punya hati, punya perasaan, tidak pernah pesan untuk menjadi seorang pengemis, untuk menjadi seorang pengamen, walaupun pengemis adalah pekerjaan hina di hadapan Allah selama dia masih bekerja yang lain. Namun dia punya hati. Menegur, menyapa, mengucapkan salam
kepada orang yang dianggap di bawah kita kondisinya, baik kedudukan maupun harta. Inilah sebuah ketawaduan. Rasulullah mengucapkan salam kepada anak-anak. Bukan hanya itu. Wayam sahu biru usihim. Subhanallah, beliau usap kepala anak-anak itu. Para cakra yang dimuliakan Allah. Inilah sifat yang agung, sifat yang mulia. Jarang kita temukan saat ini. Sangat sedikit orang yang mau memberi salam kepada orang yang lebih rendah derajatnya dari dirinya. Boleh jadi orang tersebut lebih mulia di sisi Allah karena takwa yang dimiliki. Pakaiannya boleh jadi compang-camping. Kondisinya boleh jadi jalan kaki. Sementara kita di balik mobil yang mewah. Pakaian kita mahal. HP kita puluhan juta. Tapi siapa tahu orang yang kita anggap rendah tadi, dia lebih duluan bangun di sepertiga malam dibandingkan kita. Dia lebih ikhlas saum Senin dan Kamis. Dia lebih lama mengangkat tangan setelah sholat. Dia lebih sering membaca Al-Quran di hari itu. Sementara kita yang diamanahi kekayaan, jabatan, kedudukan. Terkadang alasan sibuk. Mau baca ayat kursi saja setiap habis sholat, kita tidak sempat. Mau baca 1 juz saja dalam sehari, kita tidak sempat. Bangun di sepertiga malam, merasa terpaksa. Padahal itulah proposal terbaik kita kepada Allah. Sepertiga malam, kalau dianalogikan dengan telepon, jalurnya sedang tidak sibuk. Sinyalnya tidak overload. Koneksitas kita akan lebih tinggi dan lebih cepat sampai kepada Allah. Orang lain terbuai dunia impian, tertidur, terlelap. Kita bangun. Inilah kehebatan yang akan kita miliki. Orang lain bersandar kepada dunia, sementara dunia rumusnya 2. Harta atau dunia meninggalkan kita, bangkrut, pailit namanya. Kita meninggalkan harta atau dunia, meninggal, maut, pupus namanya. Dalam tahajud ada proses penyerahan diri kepada Allah. Lek naunu diandalkeun ku urang. Umandal ka kolot aya mautna. Umandal kana harta aya seepna. Bersandar bergantung kepada muda ada tuanya. Coba tatkala kita bercermin, tatap rambut kita, dulu hitam ikal berderai. Sekarang uban tumbuh di kepala kita. Tinggal rarai urang, kapungkur mah lemes, aya nama keriput mulai ada. Kita jalan mulai terasa sedikit sempoyongan. Badan mulai terasa. Ini surat dari Allah. Wa nunakkisu min halqihim. Allah mengurangi bentuk kejadian kita. Teu angger urang teh. Tong nyarande kana diri, tong nyarande kana harta, tong nyarande kana jabatan. Bersandarlah kepada yang punya semua itu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat pula bagaimana keseharian Nabi kita di rumahnya. Subhanallah, betapa tawadunya. Beliau pemimpin umat, beliau asraful anbiya wal mursalin. Tapi beliau membantu istrinya. Bahkan jika sandalnya putus, bajunya robek, beliau menjahit dan memperbaikinya sendiri. Hal ini beliau lakukan di balik kesibukan beliau untuk berdakwah dan mengurus umat. An Urwata qala qultu li Aisyata ya ummul mukminin ayusai'un kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki. Dari Urwah bertanya kepada Aisyah, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, ayusai'un kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, apakah yang dikerjakan Rasulullah tatkala bersamamu di rumahmu? Idza kana indaki idza kana indaki qalat. Aisyah menjawab, mayab alu ahadukum fi mihnatin ahlihi yahsipu na'lahu wa yuhitu saubahu wa yarfa'u dalwahu. Allahu akbar. Aisyah menjawab, beliau melakukan seperti apa yang dilakukan salah seorang dari kalian.
jika sedang membantu istrinya. Beliau mengesol sendalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember. Hadis riwayat Ahmad dan Ibu Hibban dalam kitab sahihnya. Hadis ini sahih. Lihatlah beda dengan kita yang lebih senang menunggu istri untuk memperbaiki atau memerintahkan pembantu untuk mengerjakan. Rasulullah tidak. Pada cakra yang dimuliakan Allah, inti dari akhlak Nabi adalah sadidul haya wat tawadu, ageng karumaos. Urang di pasihan panon sarang paningal. Yuk taros diri urang. Sabara kali panon dianggo taat ke Allah, berapa kali mata dipakai maksiat kepada Allah. Telinga, lisan, badan kedah ageng karumaos, anggo ibadah ke Allah. Wat tawadu, rendah hati. Libatkan Allah dalam hidup kita. Salah satunya adalah doa munajat yang kita pancarkan. Para cakra yang dimuliakan Allah, yang menyimak dan mendengarkan melalui frekuensi 90,5 FM, Radio Cakra Bandung dimanapun berada, atau yang menyimak melalui radio streaming www.radiocakrabandung.com, atau melalui live TikTok Kang Ja'far Shadiq, atau YouTube Ja'far Shadiq TV dimanapun berada. Mudah-mudahan yang disampaikan menjadi wasilah Allah menurunkan hidayah inayah kepada kita, sehingga kita bisa mengikuti jejak langkah yang mulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah.